hukum eh, baik, jadi sebagai penasihat hukum terkait laporan dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Dan ada beberapa hal lain lagi yang kami akan minta konfirmasi itu kepada pihak penyelidik. Kami selaku penasihat hukum, kami juga merupakan bagian dari penegak hukum. Kami, ketika terjadi peristiwa misteri meninggalnya almarhum, ada pernyataan-pernyataan yang sungguh menyudutkan almarhum. Bahkan dibilang depresi, bunuh diri. Bagaimana seorang yang dalam keadaan happy mendapat promosi jabatan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya sekolah di Finlandia, untuk istrinya dibawa, mertuanya dibawa, orang tuanya dibawa. Masa dia meninggalkan semua hal yang dia sudah persiapkan dengan bunuh diri? Sungguh tidak logis. Tidak masuk dalam logika akal sehat atau logika yang waras. Itu pertama. anak yang saya sayangi dan dia sayang kepada kedua orang tuanya, mom and dad. Jadi cucu saya memanggil saya eyang dad, memanggil istri saya eyang mom. Jadi itu adalah suatu keluarga yang saya merasa sangat membahagiakan bagi saya dan istri saya. Tapi tiba-tiba itu kami terhempas, dan harus dengan cara yang seperti itu, dan dengan adanya media sosial seperti itu, kemudian saya tidak bisa membedakan dia bercerita berdasarkan fakta atau imajinasinya, ataukah ada suatu tujuan tertentu atau hanya iseng saja, kami tidak tahu. Tapi itu sungguh menyakitkan, sungguh menyakitkan. Ada hal yang kemudian seolah-olah kami disudutkan hal-hal yang negatif untuk itu. Padahal saya kebetulan bekerja, saya dulu pada waktu menjadi dosen, dan saya juga menjadi staf dan pernah menjadi Kecil. Satu usia, satu kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Dan mereka sangat berharap mendapat pendidikan yang baik di Finlandia. Dan sudah dipersiapkan oleh ayahanda almarhum itu. Nah, inilah menjadi misteri bagi kita semua. Dan kemudian berdasarkan hal-hal itu, keluarga menghubungi saya, menghubungi Mas Dwi Libranto, untuk kami bersedia menjadi penasihat hukum mereka, untuk membantu pihak keluarga mencari tahu, mengungkap misteri meninggalnya almarhum itu seperti apa sebenarnya. Dan kami bersedia untuk itu. Kami sepakat, kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, penyelidik, dan segala informasi sekecil apapun, kami akan sharing informasi dengan pihak penyelidik. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga.
dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Dan saya sudah purna 7 tahun karena saya pensiun tahun usia 65 dan sekarang sudah 71. Fisik semakin rentah, ingatan juga sudah tidak setajam dulu. Bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif di situ. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN, maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat variasi sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa Daru di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekarang ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih.